Misi Selin dan Asrama Misterius dari Hasna Ulfa. Langsung saja kita masuk awal cerita. Sudah hampir seminggu aku tinggal di kota C. Suhu kota hari ini hanya 9 derajat Celcius. Pantas saja kaki ini terasa linu. Usia tua memang begitu. Seharusnya aku tidak perlu heran. Lagi pula, dokter selalu mewanti-wanti agar aku selalu minum obat, makan sehat, dan memberiku jadwal istimewa untuk sekedar terapi dan konsultasi. Ku ambil ponsel pemberian anakku. Aku akan memintanya untuk mengantarku mengunjungi makam Kay. Semoga saja dia tidak ada kerjaan pagi ini. Seharusnya sih tidak. Dia sudah berjanji akan membawaku menemuinya. Dia anak yang baik, selalu menjadikanku prioritas utama. Semoga Tuhan mendatangkan jodoh terbaik untuk Sam, putraku yang terakhir. Mah, mobil sudah siap. Gayanya berartis Hollywood dengan kacamata hitam bertebi perak. Sam melambaikan tangan memintaku segera naik. Dari dulu, dia tidak berubah. Masih saja suka berteriak. Suaranya yang nyaring kerap membuatku rindu. Aku tersenyum oleh tingkahnya. Di mataku, Sam masih putra kecilku yang tak kunjung dewasa, meski kini ia sudah menjadi seorang pengacara kondang di mana-mana. Pemakaman Bougainville. Suasananya damai sekali. Kicauan burung seolah menjadi tanda bahwa pertemuan kita direstui. Langit masih saja cerah. Bunga-bunga makam mekar merekah, meski suhu dinginnya tak berubah. Apa kabar, Kay? Apa kau masih mengingatku? Orang sepertimu mana mungkin lupa dengan sahabatnya. Aku tersenyum memandangi pusaranya, sembari meletakkan setangkai lili kesukaannya. Kau tahu, Kay? Sam anakku selalu penasaran dengan petualangan kita di asrama yang berhantu 50 tahun lalu. Berkali-kali dia mendesakku untuk bercerita. Kali ini saat aku kembali ke kota C, aku sudah berniat mengunjungimu, sekaligus meminta restumu untuk menceritakan semuanya pada Sam. Dia seorang pengacara dan penulis. Aku harap kisah kita bisa memberi pelajaran untuk semua orang yang membaca. Iya, semoga saja. Gelak tawa diiringi suara sendok garpu para siswi meramaikan suasana sarapan. Kebisingannya menambah semangat para koki untuk menyiapkan makanan terbaik. Demikian juga pelayan yang terlihat sibuk kesana kemari. Ruangan dengan luas 20 meter persegi memang jadi tempat favorit untuk sekedar melepas lapar sambil kadang-kadang bercerita. Entah apa yang mereka ceritakan, fakta atau dusta, aku tidak peduli. Di pikiranku sekarang hanya berbaris antri untuk memesan seporsi hidangan. Nyaris pelayan salah menyajikan pesananku. Untung saja aku cepat meneriaki. Kalau tidak, aku akan sarapan roti kering dengan kuah kari yang dicampuri keju. Membayangkan saja aku tidak nafsu makan. Dengan nampan yang sudah kuperoleh dari pelayan, aku berjalan mencari tempat yang mungkin saja tidak ada pemiliknya. Di ujung sana terlihat kursi yang tidak diduduki siapapun. Aku menempel stiker nama di balik punggung kursi sebagai bukti kalau ada yang mengambilnya tiba-tiba. Selamat pagi, Alice. Bisakah kau berbagi tempat denganku? Perempuan tinggi bermata sipit dengan alis tebal dan lesung pipi menyapa. Keadaannya sama sepertiku beberapa menit yang lalu, memegang nampan berisi makanan. Pagi, Kay. Kemarilah, kita makan bersama. Sekedar basa-basi ringan untuk Kay. Kuharap dia merasa senang. Kay kakak kelas sekaligus tetangga kamar. Dia orang paling ramah yang pernah aku kenal. Membuatku membawa barang-barang saat pertama kali aku bergabung di sekolah ini. Bagiku,
tindakannya sangat menyenangkan untuk siswi baru sepertiku. Kuharap ia akan terus menjadi Kay yang aku kenal selamanya. Mrs. Selin memberiku tugas menjaga asrama saat malam perayaan ulang tahun sekolah. Aku membuka pembicaraan. Semoga setelah ini suasana tidak lagi canggung. Kay menghentikan gerak sendoknya, juga indera pengecapnya. Ia tampak terkejut dengan ucapanku. Apa Kay tidak setuju? Aku menahan diri menunggu responnya. Lalu setelah itu, apa yang dikatakan Mrs. Selin? Aku harus terjaga, membersihkan setiap kamar kosong, mengecek lorong-lorong, mematikan lampu base camp, auditorium, dan berkeliling, memastikan semuanya aman. Ada lagi, Alice. Dari raut wajahnya, Kay jelas penasaran. Aku rasa tidak, Kay. Sembari ku lemparkan senyum pada Kay agar suasana tak terlalu kaku. Sekilas, Kay mengembuskan nafas berat, lalu kembali menyantap roti panggang di hadapannya. Dia hanya makan roti tanpa daging. Dia benci daging. Mungkin sedang mengalami semacam trauma. Agaknya, Kay tak lagi berselera. Pandangannya kosong menatap gelas yang menyisakan 2/3 air minum. Tapi, Kay, aku lupa menyebutkan satu tugas lagi. Kay sedikit tersedak. Wajahnya kembali serius. Matanya menatapku penuh kekhawatiran. Entah apa yang ia pikirkan. Bahasa tubuhnya mengatakan ada suatu kengerian. Menatap matanya, seolah aku dihujani ribuan pertanyaan yang sebenarnya Kay sudah tahu jawabannya. Sementara aku layaknya siswa baru yang tidak tahu menahu apapun rahasianya. Apa kau diperintahkan membuka pintu belakang saat api ritual perayaan dipadamkan dan lonceng dibunyikan? Kay menyelidik. Dia menggenggam erat kedua tanganku. Aku tidak bohong. Tatapannya benar-benar mengkhawatirkan. Aku sendiri bingung. Ada apa ini sebenarnya? Bahkan belum sempat ku jawab, Kay sudah tahu jawabannya. Meski baru seminggu aku mengenal Kay, dia adalah siswi senior yang sangat pandai bermain peran. Bahkan kepala sekolah dengan bangga memberikan Kay mandat untuk memimpin UKM teater. Kurang lebih sudah 3 tahun tak tergantikan. Mungkin saja Kay sedang mengujiku dengan aktingnya. Apa dia tidak tahu kalau aktingnya kali ini norak sekali? Alice, aku mohon, kembalilah pada Mrs. Selin. Katakan padanya bahwa kau sedang tidak sehat. Dengan begitu, kau tidak akan pernah mendapat tugas ini. Maksudnya, jika kau terpaksa, jangan kau buka pintunya. Sekeras apapun dia mengetuk, tetaplah di tempat. Anggap kau tak mendengar apapun. Sejak pagi, semua siswi di asrama telah pergi ke sekolah untuk menghadiri perayaan. Tak ada satu siswi pun yang tertinggal. Bahkan, sakit pun diwajibkan. Aku seorang diri. Tidak sendiri. Ada 2 petugas keamanan berbadan kekar mengawasiku. Namun sebenarnya, ada lagi selain itu. Kay diam-diam tinggal dan menyelinap ke kamarku. Dia meyakinkanku sekali lagi. Sungguh, aku tidak akan membiarkan satu temanku lagi jadi korban. Mendengar ucapannya, aku mulai paham kemana arah bicara Kay. Ada sesuatu di asrama yang sudah berdiri sekitar 1 abad. Rupanya, pihak asrama pandai menutupi misteri ini dari wartawan dan media, sekalipun para orang tua tak mempedulikannya. Sebenarnya, asrama ini didominasi anak-anak yang tidak memiliki keluarga. Anak terbuang, anak malang, dan anak yang tidak diharapkan. Awalnya, asrama ini memang didirikan untuk membantu yatim piatu. Tapi itu dulu, sekarang semua berbeda. Kepala sekolah sekarang, Mrs. Selin, dia pernah memiliki perusahaan yang hampir bangkrut. Dia akhirnya memutuskan untuk bertindak bodoh. Dia bersekutu dengan iblis. Akibat dari tindakan bodohnya itu, ia lalu mengorbankan beberapa siswi setiap perayaan untuk dijadikan tumbal. Dan daging-daging mereka, para siswi yang dijadikan tumbal itu, disajikan sebagai hidangan perayaan. Tentu saja itu sangat menjijikan, Alice.
kau pasti tak pernah mau lagi menyantap hidangan saat malam perayaan. Suaranya terdengar begitu bergetar. Jika kau masih tidak percaya padaku, lantas mengapa asrama ini dikelilingi pagar kokoh yang tinggi, gerbang utama yang hanya dibuka setahun sekali, lalu tidak menerima donasi dan menolak dikunjungi, atau orang aneh seperti pelayan, koki, tukang kebun yang diam-diam selalu mengawasi. Ini bukan sekolah, Alice, tapi medan pemburuan. Kay kemudian terisak, bercerita seolah dia pemilik sekolah. Namun asumsinya, kurasa tidak ada yang salah. Aku pernah mendengar di kelas tentang rumor itu. 1 tahun yang lalu, seorang siswi dikabarkan hilang saat menjaga asrama. Namun salah seorang siswi lagi ada yang menjadi saksi. Paginya, saksi itu tiba-tiba mati. Leher perempuan itu membiru. Orang bilang dia bunuh diri karena tak tahan dibully. Kejadian itu juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tepatnya saat perayaan sekolah berlangsung. Aku mempercayai Kay. Aku sepakat dengan dugaannya. Semua itu bisa saja terjadi. Akan aku pastikan, semoga ini bukan bualan atau omong kosong seperti yang sering dibicarakan para siswi kurang kerjaan itu. Aku akan tetap menjalankan tugas, tapi dengan syarat tidak membuka pintu saat siapapun mengetuk larut malam. Alice, siap-siap dan jaga asrama. Bodyguard itu berucap kepadaku. Aku harus bersiap dengan segala kemungkinan. Ayolah Alice, kamu pasti bisa melewati senda gurau ini. Bukankah ini akan menjadi petualangan yang seru? Batinku menyemangati diri. Dalam 5 menit, aku telah memasukkan barang-barang ke dalam ransel kesayanganku. Hanya beberapa yang bisa memberiku perlindungan. Kay memberitahu ada pintu keluar dekat saluran pembuangan. Aku bisa memanfaatkannya saat keadaan begitu terdesak. Kemudian, kandang babi. Di bawah tumpukan jerami, ada terowongan menuju pagar bagian luar. Kay akan menungguku di sana. Lalu, setelah itu, kami akan pergi jauh meninggalkan asrama. Aku sudah di ambang pintu kamar. 2 bodyguard menatapku tajam sekali. Kurasa wajahnya lebih ngeri dari hantu yang akan kutemui. Sebelum berpisah, mereka memberiku sekantong kunci. Saatnya aku memeriksa lorong-lorong sepi dan kamar-kamar tak berpenghuni. Sebenarnya bukan itu tugasku. Pekerjaan ini hanya konspirasi, cara murahan yang mereka gunakan untuk mempermudah tujuan busuknya. Aku melirik jam dinding di ujung lorong gedung Syed. Pukul 1 dini hari, waktuku tidak banyak. Sebaiknya aku segera menuju pintu belakang. Kemungkinan sebentar lagi api perayaan dipadamkan dan hantu itu akan memukul-mukul pintu. Aku penasaran, rasanya tidak sabar ingin menyaksikan. Saat jarakku sudah 10 meter dari pintu belakang, aku memandangi setiap sudut di sekitar. Tidak boleh gegabah. Bisa saja dia menyerangku lagi dari arah lain. Derap langkah kaki terdengar begitu nyaring sekali. Secepat kilat aku mencari tempat sembunyi. Seseorang mengenakan jubah hitam dan tangan kanannya menggenggam senjata tajam. Aku menahan nafas cukup lama. Siapa orang itu? Sepertinya ia mencari sesuatu, namun tidak ketemu. Ia mulai geram. Terlihat kedua tangannya mengepal, lalu pergi. Dan pintu itu tidak ada yang mengetuk sama sekali. Ternyata selama ini Kay terlalu naif. Bukan hantu yang membunuh para siswi, tapi orang misterius yang mengenakan jubah dan topeng tadi. Dugaanku, Mrs. Selin dibodohi dengan kutukan-kutukan pesugihan itu. Kemudian, setan mengubah sifat keibuannya menjadi psikopat. Aku harus pergi dari sini. Jika terlalu lama, bisa-bisa keberadaanku diketahui. Aku mengendap-endap menuju kandang babi. Astaga, asap tebal mengepul hitam. Kandang itu terbakar. Aku pun duduk lemas memikirkan Kay. Tiba-tiba aku melihat bayangan seseorang melayangkan kapak di belakangku. Dengan cepat aku menggulingkan tubuh ke kiri, lalu segera berdiri. Mrs. Selin.
Aku terperanjat melihat wajah Mrs. Selin berubah begitu jahat. Dia terus memburuku. Aku terdesak, tidak bisa menghindar. Oh, aku teringat barang bawaanku. Ku ambil baygon spray berukuran besar. Ku semprotkan tepat mengenai kedua matanya. Dia tidak bisa mengelak. Pukulanku mengenai pipinya. Sekali lagi, pipi sebelah kiri. Lalu aku berlari menuju pintu keluar dekat saluran pembuangan. Sialan, pintunya terkunci. Saat membalikkan badan, sosok jubah hitam itu menemukanku. Sepersekian detik, ia berhasil melayangkan pukulan ke arahku. Aku tersungkur. Saat berusaha bangkit, dia kembali memukulku beberapa kali. Aku meringis kesakitan. Ayolah, aku tidak akan mati sia-sia di sini. Sosok itu sudah bersiap menikamku. Tiba-tiba, orang berjubah hitam itu tergeletak. Rupanya, Kay memukul orang itu menggunakan batu sebesar kepala manusia. Kupikir Kay sudah mati terbakar bersama tumpukan jerami itu. Ternyata tidak. Dia justru menyelamatkan tepat waktu. Kay melakukannya sekali lagi. Kali ini Kay memukulnya lebih keras. Lihatlah, orang itu tidak bergerak. Kay kemudian menusuk dada orang itu berkali-kali menggunakan pisau besar pemotong roti. Aku merasa ngeri melihatnya. Kay, kenapa? Kenapa kau membunuhnya? Dia pantas dibunuh, Alice. Dia monster jahat, bukan manusia. Wajah Kay terlihat marah. Ketika topeng itu dibuka, aku sangat terkejut. Ternyata Mr. Britt, koki yang memasak makanan untuk para siswi. Dia juga yang memasak daging-daging menjijikan saat perayaan. Itulah mengapa Kay membenci daging lezat buatannya. Kay membantuku berdiri. Kami harus bergegas pergi sebelum Mrs. Selin dan anak buahnya berhasil menemukan kami. Dengan menahan perih akibat luka, aku dan Kay berusaha mendongkrak pintunya. Sia-sia. Pintu itu tidak bergeser sedikit pun. Di ujung lorong, Mrs. Selin kembali mengejar kami dengan kapak di bahunya. Kay menarikku lari menuruni anak tangga. Setengah perjalanan, 2 bodyguard tampak siaga di depan gerbang utama. Kay memintaku kembali ke kandang babi, sementara dia akan memancing 2 bodyguard itu pergi. Aku tidak setuju. Bagaimanapun caranya, kami berdua harus tetap bersama. Jika kau ingin kita semua selamat, pergilah ke terowongan itu, Alice. Pintunya tidak terbakar. Aku sengaja membakar sebagian jerami untuk mengalihkan perhatian. Tapi terowongan itu masih aman. Tapi Kay sudah berlari mengecoh bodyguard dan Mrs. Selin. Tangkap bocah tak berguna itu, Peter. Mrs. Selin berucap dengan marah. Aku segera menuju kandang babi, kemudian membuka penutupnya. Aku harus bergerak lebih cepat. Saat tiba di ujung terowongan dan hampir selesai, aku berhenti. Bagaimana dengan Kay? Aku tak tega meninggalkannya. Tapi jika aku kembali, pengorbanannya akan sia-sia. Aku harus terus berlari, mencari pertolongan. Saat aku tiba di jalan raya, aku bergegas mencari tumpangan menuju kantor polisi. Kulaporkan semuanya secara rinci. Setelah itu, aku pingsan. Mungkin karena aku amat kelelahan. Saat sadar, matahari sudah meninggi. Aku panik memikirkan Kay, seorang polisi, menenangkanku, tapi aku terus memberontak. Akhirnya, polisi wanita itu mengantarku menemui Kay di rumah sakit. Tatkala melihat keadaannya, hatiku terasa sakit. Kay kehilangan kedua tangan dan kakinya. Badannya penuh luka dengan balutan perban hampir seluruh tubuh. Namun Kay masih saja tersenyum bahagia saat tahu aku datang mengunjunginya. Selamat Alice, kau berhasil. Mendengar perkataan itu, hatiku semakin sakit. Lalu aku berhambur di pelukannya. Tak peduli apapun, aku menangis sejadi-jadinya. Sungguh, maafkan aku, Kay. Aku sangat menyesalkan karena meninggalkanmu sendiri, berjuang mati-matian.
di asrama terkutuk itu. Aku menangis terseduh-seduh. Peristiwa itu teringat jelas di benakku. Sam hanya terdiam mendengar semua mimpi buruk itu. Mulut cerewetnya mendadak bergeming. Ia berdiri kemudian memberiku secangkir air dingin. Kemudian mengelus lembut pundakku yang rapuh. Alih-alih menghiburku, ia malah terus memberiku pertanyaan. Setelah itu, bagaimana kondisi Bibi Kay, Mah? Aku melepas nafas berat. Pandanganku melihat ke arah bunga anggrek di teras rumah. Beberapa kali aku mencoba berbesar hati agar dadaku tak lagi sesak. Luka-luka Kay mengalami infeksi. Keadaannya semakin kritis. Sampai akhirnya dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Kay meninggal dengan damai. Aku melihat wajahnya sangat berseri. Dia menyelamatkan banyak orang. Jika bukan karena pengorbanannya, mungkin saja psikopat itu terus-terusan membunuh para siswi yang tak berdosa. Lalu, psikopat itu? Soal Mrs. Celine dan anak buahnya, mereka semua berhasil ditangkap. Polisi memberi hukuman amat menyedihkan atas perbuatannya. Sementara para siswi, mereka dipulangkan ke rumah dan panti asuhan. Sekarang, sekolah yatim piatu itu dibiarkan membusuk di tengah hutan. Sudah, Sam, aku mau istirahat. Aku beranjak meninggalkan Sam. Sebenarnya, aku hanya beralasan agar aku dapat menyudahi cerita yang amat kelam itu. Dan cerita pun tamat. Para pendengar budiman, cerita yang saya bacakan berakhir sampai di sini. Jangan lupa nantikan cerita selanjutnya yang pasti tak kalah menarik untuk disimak dan didengarkan pastinya. Di akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun ejaan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.